No, I'll fight you. Come on. You brate? You want to fight me? But we have to ask Canelo to vacate those titles first. As soon as he... I want Bebo next. Bebo, where your ass at? He was out here in college. Jermall Charlo, sang pemegang gelar juara dunia WBC 160, sudah lama tidak terdengar kabarnya di belantika tinju dunia. Tidak dijelaskan dan tidak ada yang tahu kenapa sebabnya. Akan tetapi, juara kelas menengah WBC ini sudah tiarap sejak dia bertarung dengan hasil kurang mengesankan saat melawan Juan Macias Montel pada 19 Juni 2021, di mana saat itu dia menang angka. Dan kabar terbaru mengatakan bahwa Jermall Charlo akan kembali naik ring pada bulan Februari di tahun 2023. Artinya dia sudah 20 bulan hanya duduk manis, sehingga membuat publik tinju penasaran dan juga heran kenapa Jermall Charlo seakan dibiarkan oleh Badan Tinju Dunia WBC menggenggam sabuk gelar selama itu tanpa bertarung mempertahankan gelarnya. Akan tetapi, pada konvensi WBC di Acapulco pada bulan November ini, Presiden Mauricio Sulaiman menyebutkan bahwa Jermall Charlo baru saja sembuh dari cedera. Sampai dengan saat ini tidak diketahui dan tidak disebutkan siapa lawan Jermall Charlo berikutnya pada tahun depan. Jermall Charlo sempat akan bertarung dengan peringkat 6 yaitu Maciej Sulecki pada awal tahun 2022. Akan tetapi pertarungan itu gagal terwujud dan saat ini ada nama Carlos Adames, sang juara kelas menengah WBC interim setelah dia menang KO pada ronde ketiga atas Juan Macias Montel pada bulan Oktober kemarin. Dan Montel adalah lawan yang sama di mana saat itu juga dikalahkan oleh Jermall Charlo, akan tetapi dia menang dengan angka. Presiden WBC Mauricio Sulaiman menegaskan bahwa dia belum akan mempertemukan antara Carlos Adames dengan Jermall Charlo per 10 November 2022. Jadi, boleh jadi Jermall Charlo akan melakukan duel pemanasan pada bulan Februari 2023 atau setidaknya bukan peringkat 10 besar kelas menengah WBC. Ya, Jermall Charlo secara mengejutkan telah menantang juara kelas berat ringan WBA Dmitry Bivol kemarin, dan dia mengatakan bahwa dia menginginkan Bivol berikutnya saat dia kembali ke ring pada bulan Februari nanti. Juara kelas menang WBC Jermall Charlo yang mempunyai catatan rekor 32 menang, 22 menang KO tanpa pernah kalah ini bertemu dengan Bivol saat keduanya hadir dalam pertarungan Regis Prograis versus Jose Zepeda di California. Saat itu Charlo bertanya kepada Bivol apakah dia ingin melawannya selanjutnya dan dia menjawab akan melakukannya. Bivol setuju untuk menghadapi Charlo di divisi 168 tanpa gelar. "Apakah kamu ingin melawanku?" kata Charlo. "Ya, kenapa tidak?" kata Bivol menanggapi hal itu. Yang menarik adalah bahwa Charlo mempunyai postur tubuh lebih besar daripada Bivol saat keduanya berdiri berdampingan, dan sangat mengejutkan mengingat Jermall Charlo saat ini bertarung di divisi 160 sementara Dmitry Bivol di 175. Publik tinju tentu akan berpendapat bahwa Jermall Charlo selama ini telah menjadi pengganggu berat badan, di mana dia bertarung di divisi yang jauh di bawah ukuran tubuhnya daripada dia bersaing di divisi 175 yang dirancang dan cocok jika melihat postur tubuhnya. Jika Jermall Charlo serius menginginkan Bivol untuk melawannya pada kuartal pertama tahun 2023, maka dia harus naik setidaknya ke divisi 168 agar pertarungan itu memiliki peluang yang realistis untuk diwujudkan. Masuk akal bagi Charlo untuk menghadapi Bivol karena jika dia bisa mengalahkan Bivol, maka itu akan menempatkannya pada posisi terdepan untuk menghadapi juara kelas menengah super yang tak terbantahkan saat ini, Canelo Alvarez. Saya 100%, saya akan kembali tahun depan. Saya kembali dan fit sepenuhnya. Saya ingin Bivol selanjutnya. Dia ada di sini memanggil saya, kata Jermall Charlo. Canelo Alvarez melakukan pertarungan pemanasan pada bulan Mei untuk membuatnya siap dalam pertarungan ulang melawan Bivol. Akan tetapi, dia mungkin akan berubah pikiran tentang pertarungan itu jika saja Jermall Charlo dapat mengalahkan Bivol terlebih dahulu. Melawan Bivol akan menjadi situasi yang baik untuk Jermall Charlo karena dia tidak akan rugi dalam melakukan duel itu. Jika Charlo dikalahkan oleh Bivol, maka penggemar tinju tentu tidak akan heran karena dia kalah
dari petarung dua divisi di atasnya yaitu di 175, dan tidak akan ada yang menyalahkan Jermall Charlo karena kalah dari petarung dengan keunggulan ukuran alami atas dirinya seperti Bivol ini. Tetapi sebaliknya, jika Charlo bisa mengalahkan Bivol, maka dia akan mendapatkan banyak pujian dari para penggemar, dan di atas itu tentunya dia akan bisa bertarung melawan Canelo di bulan September. Tetapi di divisi 160 tidak memiliki hasil yang sama untuk Jermall Charlo. Divisi ini sudah dianggap mati bagi Jermall Charlo, dan dia akhirnya akan bisa dikalahkan oleh salah satu petarung teratas karena dia akan semakin tua dan hanya bertarung pada kesempatan yang bisa diberikan kepadanya. Charlo belum mempertahankan gelar WBC-nya kurang lebih 17 bulan, dan dia kemungkinan akan diminta untuk menghadapi penantang wajib yaitu Carlos Adames berikutnya jika dia ingin mempertahankan sabungnya itu. Meskipun sampai dengan saat ini Presiden WBC Mauricio Sulaiman mengatakan bahwa hal itu masih ditangguhkan. Jermall Charlo berusaha keras untuk bertarung melawan penakluk Canelo yaitu Dimitri Bivol yang bisa menghasilkan uang besar bagi juara kelas menang WBC yang tak terkalahkan. Setelah 14 tahun bermain aman, yaitu melawan lawan yang kurang dikenal, tentu menjadi sebuah pertanyaan besar mengapa Jermall Charlo tiba-tiba ingin mematahkan tren itu, yaitu dengan menghadapi petarung tingkat elit Dimitri Bivol. Ketika Jermall Charlo akan kembali naik ring di tahun depan, dia mungkin akan terpaksa mempertahankan gelar kelas menang WBC melawan penantang wajibnya Carlos Adames jika itu terjadi, dan hal itu adalah pertarungan yang kemungkinan besar akan bisa dia kalahkan. Bertarung hanya sekali setahun selama 2 tahun terakhir dan keluar dari apa yang akan menjadi istirahatnya selama 20 bulan, Jermall Charlo yang dikenal cerewet ini kemungkinan akan bisa dikalahkan oleh Adames yang usianya lebih muda, yaitu 28 tahun. Selain itu, uang yang dihasilkan Jermall Charlo saat melawan Adames tentu tidak akan besar karena hal itu bukan pertarungan yang layak bayar per tayang, dan tidak masalah jika Showtime menampilkan pertarungan Charlo versus Adames di pay-per-view. Itu tidak akan menghasilkan jumlah yang besar karena ini bukan pertarungan yang diminta oleh publik tinju. Carlos Adames bukanlah petarung tingkat elit ataupun mempunyai nama besar. Di sisi lain, jika Jermall Charlo akan menghadapi Dimitri Bivol di 168, maka itu adalah pertarungan yang akan sangat laku keras di pay-per-view karena dapat dipasarkan dari sudut pandang bahwa pemenangnya akan menghadapi superstar Meksiko Saul Canelo Alvarez berikutnya. Karir daripada Jermall Charlo tidak akan rusak parah karena kalah dari Dimitri Bivol, seperti saat dia mungkin akan dikalahkan oleh Carlos Adames. Dengan kata lain, Jermall Charlo akan memiliki alasan untuk melawan petarung dari kelas berat yang lebih besar darinya, Dimitri Bivol. Meskipun kita bisa menyimpulkan secara utuh bahwa sebetulnya Jermall Charlo mempunyai ukuran tubuh yang lebih besar daripada seorang Dimitri Bivol. Sahabat tinju dunia, kita nantikan saja bagaimana kiprah dari sang pemegang gelar juara dunia WBC 160, seorang Jermall Charlo yang tak terkalahkan dari 32 pertarungannya dalam mengarungi dunia baku hantam itu. Mampukah dia akan mendapatkan impiannya melawan seorang petarung pound for pound Saul Canelo Alvarez? Tentu saja jika dia bisa menghentikan dominasi dari seorang Dimitri Bivol. Ya, kita tunggu saja.